Oke, tadi kita udah ngomongin tentang COVID ya, bagaimana, kenapa nggak boleh sampai kita itu memandang sebelah mata kejadian yang saat ini terjadi gitu, karena kita sudah sangat dekat sekali. Jadi teman-teman semuanya harus jaga kondisi juga. Ya, sekarang kita masuk ke pembicaraan yang lebih bermanfaat gitu ya. Berfaedah gitu. Tadi nggak faedah ya. Faedah banget sebenarnya tadi gitu ya. Cuman ini penasaran sama mimpi besar gitu ya. Karena pernah dengar ceritanya Bro Rifki, katanya wah, keluarga itu sebenarnya sangat tidak mendukung. Begitu ya? Benar nggak? Bukan tidak mendukung sebenarnya. Lebih nggak yakin. Nggak percaya. Oke. Gini. Ceritanya bermula dari punya cita-cita ya, Bupati Gunung Kidul gitu ya. Ceritanya itu mulainya dari waktu ketika kelas 4 SD kurang lebih, semester 2, waktu itu udah semester, bentuknya bukan catur bulan lagi. Nah, terus ada pemilihan Bupati Gunung Kidul. Terus berkampanye lah di situ. Nah, kita kan orang anak kampung nih, anak main, ngelayap di mana aja, wah ada rame-rame tuh datang, gitu aja, dapat snack, ya kan, wah seneng. Terus ternyata gini, cepat berpikir, loh, bagaimana waktu itu ya kelas 4 SD, bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian karena gini, pada dasarnya awalnya cinta banget sama Gunung Kidul. Dari waktu pindah aja udah sayang, udah cinta banget sama daerah tersebut. Nah, untuk mewujudkan bisa bermanfaat bagi orang banyak, kita harus jadi pemimpin daerah, ya kan? Kenapa? Karena kita yang akan membuat kebijakan, kita yang membuat peraturan, nah dari situlah kita bisa membagi dan lain-lain. Nah, makanya harus masuk ke birokrasi. Nah, dari situlah dari situ punya cita-cita awal ketika hegemoninya waktu pemilihan tersebut, wah keren banget ini, rame ya, ternyata banyak yang kayak orang tuh berharap lebih akan paslon tersebut gitu. Nah, dari situ gue harus jadi Bupati Gunung Kidul nih, karena pengen bermanfaat banyak untuk warga Gunung Kidul dan untuk Gunung Kidul tersebut. Oke. Gitu. Itu awalnya. Awalnya. Tapi kenapa kok orang tua nggak yakin gitu? Oke. Nggak yakin karena ngelihat Bro Rifki atau nggak yakin sama apanya gitu? Sampai kan biasanya kalau ada orang tua itu biasanya kalau anaknya punya cita-cita yang besar gitu ya, itu wah gitu kan? Iya. Mendukung, support gitu. Nah, ini apa yang membuat sampai nggak yakin? Ini adalah asumsi saya. Jadi bukan fakta omongan dari orang tua sendiri. Nah, asumsi yang saya lihat seperti ini. Saya punya mbah, ya kan. Alhamdulillah mbah saya itu adalah mantan kepala perindustrian Jakarta Barat. Oke. Beliau itu orang yang cukup wallahu alam ya, bagaimana cerita detailnya, apakah dia hoki atau memang punya kapabilitas yang luar biasa. Karena waktu itu berangkat dari kampung, dari Gunung Kidul, mbah itu orang yang bapaknya sendiri, jadi mbah buyut saya itu tukang kawin. Istrinya 9. Dan dia udah pernah nyoba menjadi agama Katolik, Kristen, Islam, Kristen Jawa. Ya, untuk menikahi perempuan-perempuan yang berbeda-beda itu. Wah, pokoknya jangan tangguh. Terus abis itu singkat cerita, mbah yang terbangun dari sosok yang keras, karena mbah buyut dulu, beliau adalah seorang pejuang juga, pejuang kemerdekaan. Rumah itu menjadi dapur umum. Wallahu alam, katanya pernah ada ya cerita dari mbah juga, dari mbah buyut juga. Rumah itu ada aji-ajinya, sehingga ketika waktu kapal dari Belanda itu mau ngebomin daerah-daerah di situ, rumah kita tuh nggak kelihatan, dapur umum tersebut, dan menjadi tempat perlindungan warga-warga sekitar. Akhirnya sekitaran rumah itu kena bom, diledak-ledakin gitu kan.
Nah, rumah kita ini nggak ini. Nah, itu salah satu apa namanya perjuangan juga gitu. Karena kan orang Jawa ya kan, orang Jawa Tulen yang mungkin mistisnya masih kuat gitu. Nah, dari situ Mbah Buyut Putri juga, beliau seorang palang merah ya. Nggak tahu dulu namanya apa ya. Cuman intinya dia selalu ya kalau ada pejuang yang sakit ya atau kena luka akibat peperangan, beliau yang ngobatin gitu. Nah, perjuangan keras itu mungkin yang membangun struktur mbah saya itu menjadi orang yang kuat juga. Beliau merantau ke Jakarta, singkat cerita sudah merdeka Indonesia, terus mbah kuliah, padahal dulu ya dari SR, sekolah rakyat dan lain-lain ya. Akhirnya singkat cerita terakhir itu menjadi kepala perindustrian Jakarta Barat dan menjadi orang kepercayaannya Pak Harto. Jadi mbah tuh orang yang luar biasa. Dan dulu kenapa pensiun? Pensiunnya itu sebenarnya pensiun dini mbah. Karena ya mungkin ada gangguan. Akhirnya beliau memutuskan mengalah dan akhirnya pensiun dini, pulang ke Gunung Kidul. Nah, dari situ problemnya adalah anak-anaknya mbah itu nggak ada yang mengikuti jejak mbah sebagai orang yang besar. Nah, mungkin itu dasar yang membuat salah satunya ayah saya itu tidak meyakini bahwa anaknya akan menjadi orang besar. Karena anak-anaknya mbah itu nggak ada yang ngikutin gitu ya? Bahkan nakal, bandel. Kalau dengar ceritanya itu kan sampai sering mabok kan, Pak D, terus sampai ada tukang bubur kencar tuh ya, ditebalikin bubur yang melegenda itu di daerah Kota Bambu guys, namanya bubur kencar. Itu gerobaknya ditebalikin karena dia mabok. Pokoknya bandel lah, anak mbah tuh nggak ada yang jadi seperti itu. Nah, ada juga ya, alhamdulillah Bude ada yang PNS, tapi ya enggak yang punya menjadi seorang yang besar gitu loh. Nah, dari situ saya pribadi meyakini bahwa legasinya ini harus diteruskan. Mbak sebagai siapapun yang nanti menjadi pejabat yang bisa bermanfaat jadi orang banyak, ini harus diteruskan. Karena mbah saya dulu, ini wallahi ya, bukannya ini ya, mbah saya non muslim. Tapi di sekitar rumah itu, satu desa sampai beberapa desa sekitar itu mengenal mbah saya sebagai orang yang dermawan. Dan orang-orang merasa wah alhamdulillah punya kebermanfaatan banyak. Nah, itu yang menjadi motivasi, salah satu menjadi motivasi saya kenapa saya harus menjadi Bupati Gunung Kidul, agar bermanfaat. Tapi skala kebermanfaatan ini harus lebih besar. Makanya harus menjadi pejabat, harus menjadi ada di birokrasi. Nah, disitulah salah satu cara. Jadi bukannya memang mewajibkan harus politik juga gitu ya, harus masuk ke birokrasi juga. Tapi untuk kebermanfaatan banyak, salah satu jalannya adalah seperti itu, menjadi kepala daerah. Dan ini adalah mimpinya Bro Rifki. Akhirnya itu menjadi mimpi besar. Akhirnya itu menjadi mimpi yang konsisten. Nah, seperti itu. Ayah tuh nggak pernah meyakini. Sampai suatu ketika qadarullah, Allah itu memberikan kemudahan dalam ini karena gini ya, karena kita benar-benar yang dari nol akhirnya masuk ke salah satu parpol gitu ya, dan mendapatkan posisi yang cukup seksi lah di bidang generasi muda gitu. Padahal karena kenapa? Saya ini masih muda banget gitu ya, dan ditempatkan di skala nasional. Ini alhamdulillah syukur banget. Masih usia under 30 ya? Under, alhamdulillah. Saya di usia 25 waktu itu. Karena sekarang 26 karena baru mulai, ini masih baru banget, masih setahun gitu ya. Nah, kenapa masuk parpol? Sebenarnya ini merupakan salah satu jalan aja sih. Sebenarnya banyak banget untuk menjadi Bupati Gunung Kidul. Bahkan independen pun sebenarnya bisa aja gitu. Tapi kan saya berhitung. Saya berhitung bahwa gua anak rakyat biasa, nggak punya
uang, nggak punya uang lebih gitu ya, nggak populer juga. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut? Nah, akhirnya dalam perhitungan itu, akhirnya menyusun strategi kan, menyusun roadmap hidup nih. Bagaimana nanti untuk menjadi Bupati Gunung Kidul, saya menyusun. Akhirnya susunan saya jatuh kepada saya harus masuk ke parpol dari usia muda. Jadi sebenarnya mimpi besar itu nggak cukup. Harus ada yang namanya roadmap. Betul. Dan harus ada action yang harus dilakukan gitu. Betul. Ya. Jadi betul setuju. Mimpi besar itu kita mimpi besar sekarang, setahun 2 tahun kemudian bakal jadi kenyataan. Nggak selalu kayak gitu ya. Nggak selalu kayak jadi gitu. memang harus ada time kapan nih bakal terwujud. Iya. Aksi apa aja yang harus dilalui. Iya. Kita nggak bisa bim salah bim. Dan itu juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya kan. Pastinya. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar yang memang Allah pun juga memerintahkan hal tersebut. Betul nggak Mbak Tika? Iya, betul. Saya mungkin nggak bener salah apa nggak tahu ya. Mungkin itu yang asumsi yang saya ambil seperti itu. Salah satu yang harus dulu kalian jalankan. Gini, konsepnya adalah gini. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Nasib sebuah kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, saya berasumsi bahwa ya kalau mau merubah hal tersebut, mau apapun kalian mau punya mimpi apapun, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi perawat, mau jadi dokter, kalau kalian nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak masuk ke jalur tersebut, nggak mustahil. Ujuk-ujuk katanya kita rebahan terus nonton YouTube ya kan, nggak pernah olahraga, terus mau jadi polisi gitu. Nggak tahu jadi polisi gitu. Itu ya mungkin ya walau ya kalau kita bicara hal-hal yang lain. Jadi jangan polisi deh contohnya. Dokter lah ya. Iya. Dokter itu kan harus punya kapabilitas, pintar dan lain-lain ya kan. Ya kalau kita jadi kaum rebahan gitu ya. Ya pokoknya malas gitulah ya, tuh nggak mau usaha masuk ke dunia dokter, entah itu belajar, entah itu mempelajari buku-buku kesehatan atau mungkin di bidang akademiknya ditingkatkan, ya mustahil lah jadi dokter. Nah seperti itu juga ketika saya punya cita-cita menjadi Bupati Gunung Kidul, apa nih bagaimana caranya mewujudkan hal tersebut? Apakah saya menjadi seorang influencer yang terkenal ya kan? Kemudian baru udah terkenal baru masuk dunia politik gitu kan? Atau memang saya ngebangun benar-benar dari nol? Nah itu dibikin strateginya, dibikin roadmapnya, bahkan timelinenya. Saya mau jadi Bupati Gunung Kidul 2029 itu kita harus menyusun roadmapnya. Wah nanti di 2024 misalnya apa dulu nyalek gitu, itu udah punya target. Ya kan, terus nyaleknya mau di DPRD berapa gitu kan, kemudian berapa kelurahan yang harus ditaklukkan, berapa suara yang harus diambil, bahkan itu sudah menjadi hitungan saya. Bahkan dana yang harus keluar itu aja udah ada hitung-hitungannya. Di 2024. Nah ini ya kan sebelumnya nggak punya pengalaman dong? Nggak, ya, sama sekali nggak ada pengalaman. Terus masuk ke dunia politik yang kita banyak orang yang bilang katanya dunia politik itu kejam gitu ya. Berani masuk mengambil resiko bertarung untuk memperbaiki keadaan daerah Gunung Kidul lewat jalur politik. Yeah. Apa yang membuat Bro yakin, wah ini bisa, saya bisa dan saya mampu? Oke, jadi gini, pertama saya pribadi nggak bisa meyakini, maksudnya gini, saya pribadi nggak bisa menjamin diri saya akan bersih. Oke. Karena kita tahu sendiri dunia politik Indonesia masih seperti itu, sistemnya masih seperti itu. Dalam artian gini, saya pasti akan melakukan yang terbaik pasti. Tapi kan kita nggak tahu dalam perjalanan apakah dijebak atau apa, walau alam bisawab. Kita nggak ada yang tahu plan apa yang terjadi ke depan. Tapi kita berikhtiar sebisa mungkin melakukan hal yang terbaik, intinya itu. Fokus melakukan hal terbaik, fokus sama cita-cita, fokus sama ini. Itu yang saya lakukan. Kita sadarin bahwa sebenarnya gini, pada dasarnya orang yang masuk dunia politik itu adalah orang baik. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena adalah mereka punya tujuan untuk membangun. Oh nggak semua bro, nggak setuju. Iya, sebentar ya. Ini enggak, kita ngambil ininya dulu ya, prinsipal dari politik itu sendiri ya. Kita mengambil dari
politik itu apa sih? Kita ingin berkuasa. Iya, benar, betul. Betul, ingin berkuasa. Nah, ingin berkuasa itu apa? Artinya apa? Kita mengatur sebuah daerah, kemudian bagaimana cara kita memimpin, bahkan bagaimana cara kita mengatur kepemimpinan, mengolah kepemimpinan untuk daerah, untuk rakyat dan lain-lain. Ini garis besarnya nih, garis besar positifnya. Problemnya banyak oknum. Yang melencengkan pada prinsipal tersebut. Misalnya, saya masuk politik karena ingin berbisnis. Karena kenapa? Di dunia politik itu punya hierarki, punya kebijakan. Nah, kebijakan itu nanti yang akan saya rubah untuk bisnis saya lebih mudah. Itu bagian dari oknum sebenarnya, kalau menurutku. Kemudian ada juga yang berpikir seperti ini. Masuk politik, yes, ya karena memang motivasinya mencari uang. Di situ nanti kita bisa dapat proyek, di situ kita dapat, itu motivasinya, itu bagian dari oknum menurut saya. Tapi boleh nggak? Menurut Bro Rifki sendiri boleh nggak? Nah, punya motivasi masuk ke dunia politik itu untuk ya bisnis, ya kan? Ya mencari uang, mencari kekuasaan, kejayaan, nama, popularitas dan lain-lain. Kalau menurut saya, selama itu melenceng dari prinsipal utama, itu sebenarnya harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Ya, politik itu intinya adalah bagaimana kita membagi kekuasaan. Poinnya itu adalah poin prinsipal yang utama. Membagi kekuasaan buat apa sih? Buat kita membangun secara bersama. Baik itu oposisi ataupun nanti sebagai petahana. Sebenarnya pada dasarnya harusnya sama-sama membangun. Ini yang ngebangun, ini oposisi yang menyeimbangkan atau mengkritisi. Mengkritisi kan juga sebenarnya ngebangun juga kan. Bagian dari pembangunan. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita sadar anak muda akan positif dari politik, ini kita akan menggerus oknum-oknum politik di Indonesia. Nah, balik lagi bahwa untuk membangun suatu negara lebih maju itu tidak hanya harus menjadi seorang politikus, guys. Nggak hanya, kalian bisa menjadi apapun. Bahkan kalian seneng ngedit video, itu aja bagian dari membangun negara, guys. Betul. Karena kalau semuanya jadi politikus, siapa yang jadi masyarakat? Nah, betul. Iya kan? Nanti saya makin susah nih, saingan makin banyak nih. Nggak taunya calonnya pas 2029 ada 7 misalnya. Waduh, chaos, perhitungannya geser. Artinya mimpi besar itu dimanapun gitu ya, dan boleh dalam bentuk apapun. Yang penting itu adalah membangun gitu. Intinya membangun. Kebetulan saya ada di jalur yang lebih kritikal, yaitu adalah di politik. Di situ banyak cobaannya, di situ banyak tantangannya, di situ banyak oknumnya, garis bawah. Oknumnya. Tapi kalau mimpi besar nggak punya tantangan, itu kayaknya juga nggak mantep gitu rasanya, ya nggak sih? Karena setiap mimpi pasti akan ada tantangannya sendiri-sendiri dong ya. Oh, pasti. Iya, pasti kan. Bahkan dalam 1 tahun ini saya masuk politik aja, itu sudah banyak tantangannya, terus terang. Sudah banyak tantangannya, tapi seru. Kita jalaninnya karena gini ya. Mau nggak mau saya harus menjalani itu, dan berarti saya harus menjalani itu dengan happy. Jadi prinsipal ketika saya masuk adalah saya senang. Saya senang menjalani itu dulu. Jadi ketika mau ada tantangan apapun, ini adalah bagian dari proses yang harus dilewati. Jadi seneng aja gitu. Walaupun entah itu mungkin ya difitnah atau apapun lah. Ya alhamdulillah jalanin aja. Paling enggak kita sudah berikhtiar, dan satu hal kuncinya adalah do the best. Lakukan yang terbaik aja udah. Dimanapun posisi kita sekarang ya. Dimanapun posisi, mau itu bagian dari tantangan. Mungkin ini juga saya selalu berpikir positif. Ini adalah salah satu kayak game, karena kan saya agak senang main game juga nih. Ini ibarat kata games, ya kan? Oke, kamu jadi politikus baru, ya kan? Masih muda. Tantangannya ini, lewatin. Tantangannya ini, silakan lewatin. Tantangannya ini lewatin. Saya yakin nanti ke depannya pun pasti akan lebih berat.
kita pasti itu hal semakin tinggi, ini juga leveling semakin tinggi berat. Nah kebetulan masih level di sini ya, karena udah punya tujuan di depan. Jadi apa namanya, ketika kita melewati cobaan itu ya just fun, saya mau ke sana, saya harus lewatin. Tantangan tadi yang justru menjadi pintu-pintu gerbongnya ya mencapai tujuan. Betul. Capai tujuan tadi. Ya kayak games gitulah. Wah, level 1, level 2, level 3. Ya, level 3. Sampai akhirnya benar-benar kita mencapai ke situ. Tapi gini bro, jadi dari tadi yang Bro Rifki bilang, ya saya turut mendoakan semoga cita-cita mulia yang lewat sekarang dunia politik yang dijalani oleh Bro Rifki itu bisa terwujud, karena kita semua di Indonesia, masyarakat Indonesia terutama pasti ingin negara kita semakin maju. Entah sekali lagi, entah dari manapun jalannya, entah dengan posisi apapun gitu. Betul sekali. Entah sebagai apapun kita nanti berkontribusi. Karena menurut saya sendiri yang namanya membangun Indonesia lagi-lagi nggak hanya lewat politik. Kita bisa jadi sebagai ilmuwan, kita sebagai seorang profesional di bidang misalnya kesehatan, misalnya di bidang pembangunan infrastruktur negara, misalnya pendidikan, dan semuanya tuh punya andil masing-masing dari kita gitu. Bahkan teman-teman bisa menguasai platform-platform digital sekarang. Nah, betul banget. Jadi influencer itu juga sebenarnya bagian dari membangun. Dengan catatan teman-teman membangun secara positif. Jadi artinya menjadi influencer secara positif gitu. Ya kita juga sadari lah masih banyak juga influencer yang toksik gitu ya. Nah itu kan yang akhirnya menjadi ya toksik tersebut menularkan ke masyarakat. Nah mungkin teman-teman bagaimana challenge-nya nih para influencer punya apa namanya, menebarkan hal positif tapi bisa diterima banyak kalangan, cakupan segmennya lebih besar, kayak seperti mungkin Om Deddy Corbuzier gitu ya, segmennya cukup besar, hal yang dibangun positif itu kan. Nah mungkin itu menjadi benchmark gitu. Iya betul. Challenge-nya. Ya jadi teman-teman, berawal dari ketidakyakinan ya. Berawal dari ketidakyakinan, tapi motivasi, dorongan yang sangat kuat, ingin bermanfaat, akhirnya oke, bismillah kita jalani lewat jalur ini. Betul. Dan jangan lupa tadi teman-teman, seperti yang disampaikan sama Bro Rifki, bahwa kita butuh membangun roadmap. Karena cita-cita, mimpi besar itu nggak akan terwujud begitu saja dengan kita rebahan, dengan kita cuma sekedar mengalir saja. Iya. Dan tadi ya, karena ya di part 1, teman-teman yang belum nonton part 1-nya silahkan klik link di atas ini, karena di situ Bro Rifki menyampaikan bagaimana dia bisa sembuh, punya motivasi untuk sembuh, dan itu karena dukungan sang ayah yang akhirnya mendukung cita-cita besar, mimpi besar ini. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, satu lagi bro, kira-kira ketika nanti sudah terwujud, apa hal pertama yang akan dilakukan untuk Gunung Kidul? Nazar saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah banyak yang tahu juga bahwa saya akan menyelesaikan masalah air di Gunung Kidul. Itu nazar saya. Karena di sana masih krisis air bersih. Sampai sekarang di sana masih krisis air bersih. Jadi di Gunung Kidul itu ada 18 kecamatan. Ini saya selalu mengikuti, pokoknya ini selalu saya mengikutin. 12 kecamatan, 2018 itu masih sampai 12 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan. Di 2019 itu puncaknya terjadi mungkin karena pemanasan global dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bahkan ya, nih salah satu, balik lagi, teman-teman menjaga kesehatan lingkungan, stop global warming, kurangi sampah plastik, itu juga bagian dari pembangunan guys. Itu kalian juga bermanfaat di situ. Ya, akhirnya tambah 3 kecamatan menjadi 15 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan setiap tahunnya pasti. Nah, alhamdulillahnya di tempat saya masuk 3 kecamatan yang aman dari air. Jadi gini, struktural Gunung Kidul itu berbeda. Ada yang di
dekat pantai, ada yang di atas perbukitan. Nah, Gunung Kidul ini sejarahnya itu dia terbentuk perbukitan itu sebenarnya bukan gunung, bukit. Bukit itu akibat dari pergeseran lempengan yang akhirnya keluar ke atas dataran dari laut. Makanya yang di bukit itu pasti isinya karang. Walaupun dibentuknya gunung, tapi itu karang. Nah, sehingga air di bawah tanah ini tidak bisa naik ke atas karena batunya batu karang. Bukan tanah ya, bukan tanah. Jadi kemudian juga ada yang dekat pantai. Kalau dekat pantai ya ini memang mungkin terjadi juga dengan daerah-daerah lain ya. Jadi problemnya berbeda-beda antar setiap kecamatan, itu challenging-nya berbeda-beda masalah airnya, dan problem solving-nya harusnya berbeda-beda. Ini saya mengikuti risetnya bahkan sampai terus gitu kan. Kenapa saya konsen banget di air ya? Ini permasalahan udah dari zaman bahla dan tidak pernah selesai. Yang bisa dilakukan selama ini hanya untuk bertahan hidup itu ya sementara aja, pengiriman air bersih kayak gitu-gitu. Tapi tidak pernah terselesaikan secara sempurna. Saya pun ketika nanti insya Allah nanti menjadi, tidak menjamin bahwa itu akan selesai sempurna langsung. Karena ini butuh waktu yang cukup panjang. Ya. Risetnya aja cukup panjang. Tapi gini, keyakinan saya, bahkan sampai kemarin kan baru selesai pemilihan nih. Saya siap berkolaborasi sama bupati terpilih kapanpun, bahkan siapapun, bahkan nanti saya 2029 geser pun, saya siap berkolaborasi. Entah itu jadi oposisi atau menjadi ibarat kata petahana, intinya saya siap berkolaborasi. Karena tujuan mimpi besarnya itu adalah bukan bupatinya, tapi kebermanfaatannya. Balik lagi, ya. Gue tuh mau jadi bupati itu karena apa sih? Ya. Karena mau dikenal atau karena mau biar mantan nyesel? Biar mantan nyesel ya. Itu kayaknya ada juga ya. Motivasi kecil. Cuma itu urutannya beda gitu. Itu di layer keberapa gitu. Nih hati-hati mantan nonton ya. Jangan nih, istri nonton bahaya nih. Nah, nggak bercanda Bun. Ya, jadi balik lagi, goal utamanya adalah kebermanfaatan. Siapapun, bahkan sekarang aja saya pribadi udah mulai ngebangun berkolaborasi sama bupati terpilih untuk di bidang SDM. Nah, ini kenapa di situ kebetulan alhamdulillah karena saya sendiri diamanahkan sama Allah, diberikan ilmu di bidang teknologi. Saya meyakini gini, bahwa nggak itu profesional ataupun saya masih newbie, yang penting bisa diberikan ke orang dan itu jadi manfaat, saya akan berikan. Jadi saya nggak mau nunggu saya nanti jadi pro dulu baru saya kasih. Jadi kapanpun saya kasih gitu. Yang penting sekarang bergerak. Balik lagi, kenapa jadi bupati itu kan karena kita biar lebih mudah, jalannya lebih terbuka lebar untuk memberikan kemanfaatan lebih besar gitu kan. Tapi sebelum itu ya balik lagi fungsinya, kita terus aja gimana caranya ngasih kebermanfaatan bagi orang. Termasuk di Gunung Kidul, termasuk air pun juga sekarang saya juga udah mulai melakukan sesuatu gerakan ya, yang tadinya cuma pengeboran atau manajemen air terkait manajemen air sumur, kemudian juga penyaringan. Nah, ini mau coba salah satu kelurahan itu kita mau recycle air. Recycle air maksudnya itu gimana? Jadi jadi kita bikin penampungan besar ya kan, seperti telaga. Jadi air yang sudah dipakai kemudian nanti dikasih obat, penyaringan dan lain-lain, itu nanti disaring menjadi air bersih lagi. Dan bisa digunakan. Recycle air ya? Iya. Bukan recycle barang loh ya? Iya. Jadi airnya sebenarnya yang dipakai muter terus gitu. Udah dipakai pipis, udah dipakai apa. Waduh. Nah, tapi ini benar-benar risetnya harus benar-benar. Oh iya. Kalau enggak nanti kalau gagal ya bisa jadi penyakit dong. Ya.
sebenarnya ini udah terjadi di mall, di rumah sakit. Itu air di mall, air di rumah sakit itu kan air recycle. Jadi sumber dari mana? Tapi kan kalau mall nggak dipakai untuk minum. Iya, nanti kan. Ya kan? Nah ini yang nanti akan dikaji juga. Iya. Bagaimana? Yang sekarang gini ya, kalau orang di Gunung Kidul kalau mau tahu, untuk mandi aja sehari sekali itu udah bagus. Yang daerah susah air ketika pas lagi bencana air, sehari sekali aja udah bagus. Tapi diuntungkan karena dingin kan di sana. Oh sorry, Oh, enggak. di sana tuh udah aja cukup hot. Oh, cukup hot. Sangat panas karena dekat pantai. Oh, yang dekat pantai. Terus Oke. di sana bukan gunung, kebalik lagi, sana perbukitan. Sebenarnya dataran rendah. Dataran rendah. Nah, jadi memang ada juga sih yang daerah dingin juga ada. Ya 3 kecamatan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau dingin mah saya nggak hitam gini kali. Putih. Jadi kayak orang Sunda putih ya kan. Ireng goyong ini. Ya, usem pula. Nah, seperti itu. Jadi ya tadi di air itu salah satu konsen saya, apa yang saya lakukan. Kalau sekarang terkait SDM, terkait teknologi, walaupun itu bidang yang saya kuasai terkait teknologi, tapi tetap balik lagi ke air ini menjadi konsen. Toh kalau misalnya ternyata tersolusikan sebelum saya menjadi bupati pun, alhamdulillah dong. Bener. Alhamdulillah. Jadi saya bisa konsen ke bidang lain dong. Benar. Entah itu bidang teknologi atau SDM-nya atau kalau pariwisata Gunung Kidul udah top lah. Oh, banyak banget sekarang ya. Udah sangat Wisata bagus baru lagi Iya, di Gunung Kidul. udah banyak, udah Salah keren satunya banget. Heha Skyview kemarin baru kesana kan. Oh, ya, Heha Skyview. Hijab Traveler. Nonton ya videonya lihat di atas. keren. Itu keren pasti, keren Iya, banget. keren. Tapi apa namanya? Untuk balik lagi itu kan kebermanfaatan ya. Iya. Berarti kalau seandainya nanti udah terwujud di sebelum Bro Rifki menjadi bupati ya, kita ngomongnya kan berangan-angan ya, mimpi ya. Dan itu harus diyakini. Betul. terwujud. Kalau memang sudah terwujud berarti nanti akan ada project-project lain yang tujuannya adalah untuk membangun Gunung Pasti. Kidul gitu ya. Karena anak bangsa ya, semua Indonesia itu bagian dari kita gitu, bangsa kita, nggak bisa dipisah-pisahkan. Saya pikir tadinya krisis air bersih itu hanya terjadi di daerah Indonesia bagian timur loh. Oh enggak. Ternyata di Gunung Kidul Jogja ya, Iya. itu juga masih ada krisis air bersih gitu ya. Ada daerah-daerah seperti itu. Tertentu ya. Mungkin daerah yang perbukitan kayak Ponorogo, daerah-daerah Wonogiri itu juga masih ada kok yang susah air gitu. Ponorogo itu juga masih ada beberapa daerah yang kesulitan air. Oke. Itu cukup mahal loh. Satu tangki itu 5.000 liter, itu mungkin dipakai cuma 4 hari atau 4 hari. seminggu. Satu keluarga. Satu keluarga tuh ya. Ya, Sekarang berapa keluarga, kepala keluarga di Enggak gini. Jadi memang ada yang bantuan dari PDAM. Ada juga yang memang warga itu mau nggak mau harus beli sendiri. Nah, problemnya itu harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Ada yang 125.000 satu tangki, ada yang 250.000. Dibedakan dari tingkat jauhnya, kemudian tingkat kesulitan dalam akses menuju ke tempat itu ya? air tersebut ke sana. Ngambil airnya dari mana, terus ininya. Ya, jadi ini menyedihkan lah setiap saat mengalami seperti itu gitu ya. Kalau masih bisa beli air, bayangin di sana banyak warga yang tidak bisa membeli air, akhirnya ya jarang mandi. Kemudian yang sedih kan kalau misalnya punya bayi, kemudian bayi tersebut butuh susu, sedang tidak ada air, ini sangat menyedihkan. Bahkan berjima aja jadi bingung loh. Karena Ya kan? Salah satu alat bersuci ya. Iya, alat bersuci. Orang meninggal di sana aja bingung. Orang meninggal di sana bingung kadang kalau misalnya lagi susah air. Oh iya. Air ditayamumkan. Kalau yang tahu fikih, kalau yang Ada enggak, sampai kayak gitu ya. tapi kan gini ya. Normalnya kan dimandikan. Iya. Jadi kan walaupun secara fikih itu bisa, ya mau nggak mau, tapi kan ada hati yang mungkin banyak orang yang hatinya tuh ya ampun nggak lega banget sih kalau nggak dimandiin gitu. Akhirnya jadi problem kan. Itu mungkin filmnya teman-teman bisa lihat di Sontoloyo. Jadi sebenarnya memang muasalnya ini adalah permasalahan air, tapi akhirnya
membuat permasalahan-permasalahan sosial lainnya ya di daerah betul. situ ya. Berbuang hajat, kemudian aduh. Itu kegambar lah teman-teman kalau mau lihat filmnya, film Sontoloyo itu kegambar itu Gunung Kidul seperti itu. Kesusah-susahnya air ya terkait berhubungan jima, kemudian mayat, berwudu, mandi. Itu kegambar bagaimana orang harus ngantri air. Air bantuan itu untuk ngambil segalon satu jerigen itu ngantri warga. Kadang ini yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah. Kita yang masih berada di daerah yang air bersih itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi kadang-kadang kita malah nggak bersyukur dan malah boros gitu pemakaiannya. Sedangkan di bagian tertentu saudara-saudara kita sangat membutuhkan itu gitu ya. Kadang kalau misalnya kita nggak ngelihat langsung gitu ya, iya, karena kita nggak sadar gitu. Kita harus bersyukur sama apa yang kita punya gitu ya. Padahal ya daerah saya juga daerah air yang cukup bagus ya, tapi ya terenyuh aja gitu. Ini berkata tetangga kecamatan doang kok kayak gini ya penderitaannya gitu. Ini baru Gunung Kidul, bagaimana kalau NTT, daerah-daerah lain yang lebih ekstrim lagi, yang bahkan naikin airnya itu ya nggak bisa pakai kendaraan, harus jalan kaki. Dan itu luar numpang biasa. Bergalon-galon gitu ya. Wah, luar itu biasa. lebih serem lagi, Mbak. Oke. Terima kasih Bro Rifki sudah berbagi inspirasi dan juga berbagi cerita di sini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Siap, insya Allah. Dan teman-teman, sekian dulu podcast kali ini, cerita hari ini, dan semoga apa yang kita sharing di sini, apa yang kita obrolin, banyak pelajaran dan banyak juga yang bisa diambil hikmahnya. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Muslimah Times, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga bisa follow Instagramnya Bro Rifki, nanti bakal ditayangkan di sini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.